Nama Bjorka, tulisannya BJORKA. Ya, seperti tulisan nama anaknya Agus Ringo. Yang dimana kalau dibaca ini bukan Bjorka, tapi Bjorka. Dia ini adalah seorang peretas atau hacker yang berhasil meretas data-data penting milik negara Republik Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculan dia termasuk pernyataan-pernyataan yang dia sebarkan itu pertama kali diketahui lewat sebuah situs forum yang bernama Bridge.to. Lalu tidak diketahui ya siapa sosok di balik hacker yang bernama Bjorka ini. Dia benar-benar misterius, tersembunyi, dan tidak ada data tentang dirinya dia sedikit pun yang bisa diketahui. Namun baru-baru ini dia membuat sebuah pengakuan yang cukup mencengangkan, yang dimana dia mengaku kalau dia adalah orang yang memiliki kedekatan dengan seseorang yang menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965. Kalau buat kalian yang nggak tahu nih ya, masa Orde Baru itu apa? Nah, masa Orde Baru ini adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi memang di masa pemerintahan Presiden Soeharto ini banyak cerita-cerita kelam gitu ya yang terjadi di Indonesia. Dan dia mengatakan apa yang dia lakukan terhadap Indonesia ini, geng, dia nge-hack, dia mengacaukan data-data rahasia milik Indonesia, itu gara-gara dia ingin mendedikasikan hal ini untuk seseorang atau kawannya dia yang merupakan warga keturunan Indonesia yang tinggal di daerah Warsawa, Polandia. Kata Bjorka ini, dia terlahir ke dunia dan diurus oleh orang Indonesia yang dia maksud sejak dia lahir. Dan Bjorka ini juga menceritakan sosok yang dia maksud ini juga adalah seorang yang mirip seperti Presiden Habibie, yang dimana orang ini adalah orang cerdas yang ingin sekali pulang ke Indonesia dan ingin membangun Indonesia dengan teknologi yang canggih. Namun dia takut katanya akan berakhir sama seperti Presiden B.J. Habibie. Ini kata Bjorka. Namun sampai akhirnya sosok yang dimaksud oleh Bjorka ini meninggal dunia, dan sampai akhir hayatnya impian dia untuk bisa mengabdi kepada Indonesia, membangun teknologi yang canggih, yang maju, modern di Indonesia itu tidak bisa tercapai, dan sekarang dia sudah wafat katanya. Nah, banyak orang yang mencari tahu ya siapa orang yang dimaksud oleh Bjorka ini, karena kalau memang kita tarik ke belakang nih geng ya, memang ada beberapa orang yang pada akhirnya tidak bisa pulang ke Indonesia gara-gara bergantinya presiden dari Bapak Soekarno ke Pak Soeharto. Jadi ada beberapa orang yang dikirim oleh Pak Soekarno, kisahnya nih ya, ada beberapa orang yang dikirim oleh Pak Soekarno ke Uni Soviet zaman dulu untuk menuntut ilmu, untuk bisa pulang ke negara kita, membawa ilmu tersebut, membawa bekal tersebut, dan membangun Indonesia. Nah, namun ternyata di era pemerintahan Pak Soeharto, orang-orang ini dianggap sebagai pengkhianat negara atau orang yang ya intinya berkhianat gitu. Jadi ya sampai akhirnya mereka tidak bisa pulang. Makanya ketika Bjorka ini membuat sebuah pernyataan kayak gini, ini cukup masuk akal geng, cukup nyambung. Walaupun di komentar-komentar beberapa media sosial itu banyak semacam buzzer-buzzer yang membantah kalau cerita dari Bjorka ini ngarang. Tapi logikanya aja ya, kalau dia ngarang, katakanlah Bjorka ini memang benar orang luar negeri dan dia udah ngasih clue kalau dia punya kedekatan dengan seseorang yang berasal dari Warsawa, Polandia. Nah, dari situ aja kita bisa tarik kesimpulan ya, kemungkinan besar dia adalah orang sana juga, orang Polandia juga, ya kan? Terus tiba-tiba Bjorka ini mengetahui tentang bagaimana seseorang anak bangsa yang tidak bisa pulang ke Indonesia gara-gara kebijakan Orde Baru. Dan ini connect banget dengan cerita beberapa orang yang dikirim oleh Presiden Soekarno ke daerah Uni Soviet dulu, yang mana ini masih ada hubungannya dengan Polandia gitu ya, dan tidak bisa pulang. Ini cukup masuk akal. Oke, kita kembali ke Bjorka. Bjorka ini mengakui kalau dia setelah meretas data-data milik warga Republik Indonesia dan telah menjual data-data tersebut sebanyak 105 juta data, dan data ini dia curi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang lebih seramnya lagi adalah dia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Dan ini bisa dikatakan ini sangat-sangat detail dan jelas. Seperti yang tersebar saat ini ya, berita yang sedang heboh, Bjorka ini membocorkan semua data yang dia curi dari Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Johnny G. Plate, terus ada Ketua DPR Ibu Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abriani Pangerapan. Yang paling mengerikan adalah Bjorka juga merilis sebuah informasi sensitif mengenai dalang dibalik pembunuhan almarhum Munir. Nah, Bjorka juga menyebutkan nama seorang perwira TNI, yaitu Muhdi
Purwo Prayono. Dan berita terupdate saat ini, Bjorka juga mengancam akan membobol data My Pertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, namun dalam menyebarkan informasi tersebut memang belum terkonfirmasi gitu ya, apakah benar yang dia sebarkan itu data rahasia milik Presiden Joko Widodo atau justru milik Presiden Republik Indonesia yang lain gitu ya. Karena di dalam tulisannya dia mengatakan the next leak will come from the President of Indonesia, atau kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Republik Indonesia, kata dia. Nah, dan ini dikutip dari sebuah akun Twitter yang bernama Dark Tracer pada Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Namun, saat dikonfirmasi kepada juru bicara Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Wawan Hari Purwanto, dia membantah bocornya dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden. Dia bilang nggak ada tuh yang katanya surat-surat dari seorang hacker katanya bocor atau disebarkan gitu. Dan dia mengatakan kalau kabar ini adalah kabar bohong atau hoax. Padahal pada kenyataannya nih geng ya, gua dan tim masuk ke dalam sebuah grup Telegram milik Bjorka ini. Dan di dalam grup Telegram itu jelas sekali semua data-data disebarkan dan sampai ke nomor HP pribadi ada. Gak tau deh alasan Bapak juru bicara BIN bilang kalau ini hoax, tapi itu ada nih di dalam sebuah grup Telegram. Dan isi grup Telegramnya udah ribuan orang yang masuk. Terus, dalam pernyataannya, Bapak juru bicara Badan Intelijen Negara mengatakan, hoax itu, dokumen BIN aman terkendali, terenskripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran. Apalagi jika itu surat atau dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto atau sandi. Dan kripto setiap saat dirubah, jadi dokumen BIN ke Presiden tidak bocor, kata Pak Wawan. Nah, lalu sementara itu, Kepala Sekretariat Kepresidenan RI Heri Budi Hartono menegaskan tidak ada surat atau dokumen negara yang bocor di internet, katanya. Nah, tangkapan layar atau screenshot yang ditampilkan oleh hacker Bjorka itu hanya sebuah hoax atau kebohongan belaka, katanya gitu. Tapi di sini kita nggak bisa percaya siapa-siapa ya. Kadang Bjorka juga kita nggak bisa percaya, terus juga mau percaya ke Bapak Sekretariat Presiden tadi, takutnya dia lagi mode panik gitu kan. Itu serba salah nih. Jadi kita harus percaya siapa. Tapi sejauh ini sih gua ya di tengah-tengah ya, netral dulu ya. Bisa aja nih, bisa jadi nih seorang hacker kadang-kadang nggak main-main kan dengan ancamannya gitu geng.